auranya itu aura mistis gitu. Ada yang bilang kalau batu ini itu batu meteor. Jaluk pesugihan batu besar seperti ini itu hubungannya itu langsung ke arah-arah mistis. Ini ada tulisannya, Watu Sinom, benar-benar sudah terbengkalai. Ini berarti tadinya musolanya ini guys, sekarang sudah remuk, nggak terurus, nggak terawat. Kita nyampe di Rawalo. Ini Rawalo guys. Ini kalau lewat Rawalo ini pemandangannya wow, luar biasa. Spektakuler. Jalan yang pemandangannya menurutku itu luar biasa gitu ya. Dari arah Cilacap menuju ke Purwokerto. Desanya Desa Rawalo. Kita tiba di rel daerah Rawalo. Di sini itu daerah terpadat dari jalur ini karena rata-rata yang lewat itu kendaraan besar gitu ya. Terus nyebrang rel, jadi kendaraan besar itu ketika nyebrang rel itu alon-alon banget guys. Terjadi kemacetan. Nggak tahu ini macet karena apa ya, mungkin abang hijau guys, lampu abang hijau terus ditambah karo pasar, mungkin ini hari pasaran gitu ya. Jadi ini pasarnya ramene ora patut. Pasar Rawalo apa ya? Oh, Pasar Pati Keraja guys. Ini Pasar Pati Keraja. Ini karena macet kita nyalipnya dari arah kiri guys. Entah hari ini ada acara apa di daerah Pati Keraja, tapi banyak banget odong-odongnya kayak banget lagi guys, semrawut banget, yakin orang patut orang umum. Akhirnya terlepas dari bayang-bayang odong-odong. Dalam kita sekarang lancar. Ini alun-alun Purwokerto. Jadi kita sudah sampai di alun-alun Purwokerto. Jadi seperti ini alun-alun Purwokerto. Sering lewat ya. Aku sering lewat alun-alun Purwokerto. Tapi baru kali ini aku sengaja mampir berhenti di depan alun-alun Purwokerto. Alun-alunnya rapatnya gede jane ya. Cilik guys. Kalau alun-alun Cilacap gede, alun-alun Cilacap. Di depannya langsung terpampang Rita Supermall. Oh, jadi Rita Supermall itu berhadapan-hadapan dengan alun-alun Cilacap. Alun-alun Purwokerto. Di seberang sana itu ada yang namanya pendopo. Ini kayaknya pendopo Sipanji, pendopo Kabupaten Banyumas. Tujuan kita hari ini tuh bukan ngubek-ngubek alun-alun Purwokerto, jadi kita langsung cabut aja dari alun-alun Purwokerto. Cukup tahu saja guys, buat teman-teman yang belum pernah datang ke alun-alun Purwokerto, ini alun-alun Purwokerto itu bentuknya seperti ini gitu ya. Ini juga pertama kali saya datang ke sini. Di sini langsung ketemu dengan pendopo Sipanji. Sepertinya ini pendopo Sipanji yang pendopo yang asli yang dibawa dari Kecamatan Banyumas. Ayane ya. Ayane. Di Purwokerto terlalu banyak jalan-jalan satu arah ketone ya. Jadi buat aku kayak orang-orang pendatang
buat aku kayak orang-orang yang bukan asli Purwokerto itu kadang bingung gitu ya, takutnya mau salah jalur terus mengko ketilang gitu. Kita masuk desa Keniten. Jalannya rame banget pengen kok. Kita masuk ke desa Keniten. Tujuan kita kali ini yaitu aku ingin mengunjungi salah satu situs wisata Watu Sinom neng di yang kene ya. Oke, sini masuk ya. Oke, terima kasih. Ini kita di SMP. Iya, kita di SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Kelas pira? Kelas 4 SD. Ya, terima kasih. YouTube. Senot Brekel. Senot Brekel ya, mlebu YouTubeku ya. Oke, cek Senot Brekel. Kita di SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Tadi kita ke Labasan guys, kita ke Labasan. Tujuan kita hari ini yaitu menuju ke salah satu situs wisata. Ini jalan masuknya, namanya itu Watu Sinom. Namanya Watu Sinom. Jadi kita tadi masuknya dari sana, harusnya itu sebelum SMP. Ini SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Jalannya cilik tapi ramene ora patut. Pokoknya itu ancar-ancarnya sebelum SMP Negeri 2 Kedung Banteng tadi itu ya. Kita masuk tempat ini guys. Aku nyari tempat ini juga kesasar-sasar. Ini loh, jalan ini masuk. Bisa masuk enggak ya? Oke, kita coba. Ini seharusnya sih jalannya itu bisa dilewatin motor gitu ya. Ini salah satu situs wisata sing sudah terlupakan. Jadi seperti ini guys. Ini saya jauh-jauh dari Cilacap cuma pingin lihat Watu Sinom, situs Watu Sinom. Ini pertama kali saya masuk ke daerah sini. Ini pertama kali saya mau mengunjungi yang namanya situs Watu Sinom. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman. Ini jalan masuknya. Tadinya mungkin masih bagus, tapi sekarang sudah lapuk. Tadinya dibuat dari bambu-bambu gitu ya, buat akses masuk para wisatawan, para pengunjung gitu ya. Tapi sekarang udah mulai pada lapuk, jadi hati-hati. Dan sepertinya situs Watu Sinom ini itu juga sudah terbengkalai cukup lama. Konon katanya ya, dulu itu Watu Sinom ini itu dijadikan sebagai cagar budaya nasional, nek ora salah. Tapi kemudian terjadi polemik, masalahnya apa, kemudian tugu Watu Sinomnya itu dirubuhkan. Ini kayaknya nek ora salah itu tugu cagar wisata Watu Sinom yang kemudian itu dihancurkan, dirubuhkan. Nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin terjadi masalah di sini tuh sempat pernah ramai banget. Ini sempat dibikin warung-warungan kayak gini. Ada warung-warungannya. Sekarang terbengkalai guys. Tepatnya itu di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.
lebih dekat ke kota Purwokerto, sekitar kurang lebih itu tadi sekitar 5 km dari arah Purwokerto. Dan seperti ini, yang dulu menjadi situs cagar budaya nasional sekarang sudah tidak diakui lagi sepertinya, dan saat ini itu terbengkalai. Ini watunya, ini yang tak tuju. Ini jauh-jauh aku dari Cilacap cuma pingin mengunjungi watu ini. Ini namanya Watu Sinom. Watu Sinom ini watunya segede ini guys, ngeri ini. Ini watu ini batu guys. Jadi ini yang tak pegang saat ini namanya Watu Sinom. Tingginya kurang lebih 6-7 meter dengan diameter kurang lebih itu 15-16 meter. Dulunya di sini tuh rame banget, kayak taman sebenarnya, kayak taman, tapi ada batu yang bener-bener besar luar biasa, namanya Batu Sinom. Ini ngomong-ngomong cuacanya mendung banget. Ini seperti mau gerimis, sepertinya mulai gerimis ini malah. Aduh Jan, aku ado-ado dari Cilacap datang ke sini kepengin mengunjungi situs Watu Sinom, ini malah udan, malah hujan guys ya. Ini warung-warungannya. Dulu sepertinya di sini benar-benar terawat, tapi sekarang itu seperti terbengkalai. Bukan seperti lagi ya, ini memang sudah terbengkalai gitu ya. Ini warung-warungannya wis rubuh. Dan ini nggak tahu apa ini, kita cek di sini. Oh ini kayak gazebo mungkin ya, kayak gazebo mungkin. Kemudian juga anak gemek guys, ini gazebo mungkin tadinya juga dipakai buat jualan mungkin ya. Di sini mungkin tadinya itu kayak toilet gitu ya, toilet bersama sepertinya. Tapi sekarang sudah terbengkalai. Tempatnya itu rumput banget. Serius, ini batu segede ini guys. Batu sebesar ini. Kepriwe ceritanya batu ini wutuh siji jel, satu batu segede ini itu bisa sampai di tempat ini. Waduh, udan guys. Udan guys. Ini loh. Batu sebesar ini guys. Serius. Ini yang tak pegang ini batu. Ini jane merinding kalau kita pegang batu sebesar ini. Ini pertama kali saya pegang batu sebesar ini. Ini serius, ini batu, ini asli. Ini bukan buatan. Sebenarnya kita bisa naik juga ya. Kita bisa naik ke atas. Ya Allah, aja udan disit, aja udan disit. Udan guys lah, jangan aduh. Jauh-jauh dari Cilacap ingin mengunjungi Batu Sinom, sudah sampai ke sini. Begitu sampai sini malah hujan. Kita lihat sana itu lereng Gunung Slamet. Jadi karena ini hujan, jadi kita ngomongnya dari bawah warung saja guys. Jadi situs Watu Sinom ini itu menurut mitosnya itu dulu itu pertemuan antara Raden Kamandaka dengan Prabu Siliwangi. Ceritanya kayak gue sih, ceritanya yang ngertinya gue kayak gedok. Koreksi bila aku salah, atau mungkin buat teman-teman sing lebih ngerti atau yang lebih tahu tentang sejarah dari Watu Sinom ini, monggo ditulis di kolom komentar, beritahu saya. Karena jujur aku ora pati yang ngerti sejarah tapi aku kur penasaran, kepengen lihat secara langsung Batu Sinomnya tersebut. Dan alhamdulillah mau sederung hujan aku wis tangan kene terus ngemek watune gitu ya. Aduh, payah banget udan guys. Udan. Nyiup nang ndi kene ora ndek dulur nang Purwokerto malah jan. Ini warung kita neduh. Ini lagi hujan. Kita terpaksa pakai mantel
Ini pakai mantel guys, banner aku danen. Untung ada warung-warungan kayak gini, jadi seorangnya gue sih bisa nggo neduh, nggo wong sing maringene kok terus kudanen. Ini atapnya itu masih ada sedikit gitu guys, atapnya masih ada sedikit, jadi kalau kita berdiri di atas, di bawah atapnya sini itu enggak kudanen gitu ya, aman guys, seorang-orangnya kayak aman. Dan ini kondisi situs Batu Sinom ketika hujan. Aku masih mantelan dan ini masih hujan, lumayan hujan rintik-rintik. Memang auranya itu aura mistis gitu ya. Ada yang bilang kalau batu ini itu batu meteor. Ana sih ngomong kayak gitu juga, bahwa batu ini sebenarnya batu meteor. Ada juga yang bilang bahwa batu ini itu sering dipakai buat pemujaan gitu, nggo tapa terus nggo njaluk pesugihan. Banyak juga yang bilang seperti itu, karena biasa menungsa itu ketika lihat batu-batu besar kayak gini itu, ketika kita lihat batu besar seperti ini itu hubungannya itu langsung ke arah mistis. Arah mistis kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos terdahulu gitu ya, bahwa batu ini bisa membawa rezeki lah, bisa nggawe sugi lah, nek disugi sajen bisa nggawe berkah gitulah, warna-warna guys. Tapi kalau aku sendiri itu nggak percaya gitu ya. Kalau aku ngomongnya watu ya watu, ini memang alam, batunya gedenya segini gitu ya. Tapi nggak tahu juga ini kok batu segede ini bisa sampai di sini, cuma satu-satunya deal. Biasanya kalau batu itu kan sebelahnya ada batu-batu lagi gitu ya, tapi ini enggak, ini cuma satu-satunya batu di tempat ini. Dan ini saking gede nih, makanya dulu ini sempat dijadikan situs cagar budaya, dan kemudian itu situs cagar budayanya itu dihapus gitu loh, nggak tahu kenapa. Aku nggak peduli juga, di belakangku ini meteor, batu meteor, atau tempat pemujaan, tempat pesugihan, atau tempat keramat, atau tempat apa gitu ya. Yang jelas aku sejak lihat Batu Sinom ini di TikTok itu aku bener-bener penasaran, pingin datang ke tempat ini. Ini bener-bener gede guys, watu ini gede banget, luar biasa. Ini jarang ada ya, jarang ada batu sebesar kayak gini. Ini nek dipecah-pecah bisa jadi batu pondasi seumah kayak ini guys. Ini elek kadang tempat-tempat kayak gini tuh di apa ya, dijadikan ajang vandalisme gitu loh, nulis-nulis jenengan gitu. Sebenarnya nggak boleh ini, sebenarnya nggak boleh ya. Nih coba kita lihat, wah ini guys, ini ada vandalisme nih. Nah ini Yo, Haryo dan Kober, Haryo dan Kober ini dipahat lagi guys. Ini niat banget ini dipahat nih. Ini niat banget kuli vandalisme. Ora patut wong Indonesia dan kreatif yakin. Ini ada batu, ini ada dua batu. Ini katanya dulu itu buat tapa, nggo tapa wong sekti, mbuh sapa wong sektine, aku ora ngerti, tapi jere miturut ceritanya itu kayak gitu. Ini dipakai buat apa? Ada batu gede, batu ciliknya ini buat apa ya? Buat semedi, hadap-hadapan mungkin juga ada yang di atas. Cuma seperti ini sebenarnya. Mungkin karena adanya Batu Sinom ini yang bikin menarik. Kemudian di sini tuh dibangun taman, yang kemudian rame dikunjungi banyak orang. Mungkin viral di TikTok gitu ya. Jadi orang-orang pada penasaran datang ke sini. Ini tadinya mungkin kayak gazebo, tapi sekarang udah remuk. Ini loh, oh ini musola, tadinya musola guys. Kita lihat, oh iya tuh ada tulisannya musola. Ini berarti tadinya musolanya ini guys, sekarang sudah remuk, nggak terurus, nggak terawat. Nih sepertinya pintu masuknya tadinya itu sebelah sini gitu ya. Ini ada tulisannya Batu Sinom
wis ditumbuhi dengan rumput-rumput liar, benar-benar sudah terbengkalai. Sebenarnya kalau pemerintah daerah sekitar itu pintar mengelola gitu ya, ini bisa menjadi tempat tujuan wisata yang ya walaupun terlihat seperti receh banget, hanya sebuah batu, tapi kalau dikelola dengan baik, ini sebenarnya itu bisa jadi tempat tujuan wisata yang cukup populer. Pada kenyataannya tempat ini pernah populer guys, pernah terkenal, dan banyak orang yang datang ke sini cuma pingin lihat batu segede itu. Tapi lagi-lagi karena mungkin salah pengelolaan atau kurang perhatian dari pemerintah sekitar gitu ya, dari pemerintah daerah, hingga situs Watu dengan daya tarik yang luar biasa seperti ini itu sekarang terbengkalai seperti ini, sama sekali nggak ada yang mengunjungi. Oke, sekarang kita coba keluar dari situs Batu Sinomnya, kita nyoba mau pulang guys. Jalannya masih tanah guys, dan hujan itu belenyok jalannya ya. Oke, jadi seperti itu aja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.